menemukan kebahagiaan hidup melalui humor dan tertawa. Saudaraku, kita semua sudah pernah mendengarkan bahwa hati yang gembira ini adalah obat. Dan kita juga pernah mendengarkan sebuah pepatah yang mengatakan love is the best medicine. Tertawa adalah obat yang paling manjur. Nampaknya itu bukan hanya sekedar pepatah, nampaknya itu bukan hanya sekedar slogan, itu bukan hanya sekedar pandangan atau konsep yang hanya dipercayai oleh beberapa orang tertentu. Nampaknya itu adalah sebuah kenyataan yang memang sudah terbukti di dalam kehidupan ini, bahwa hati yang gembira itu mendatangkan obat, bahwa tertawa itu mendatangkan manfaat. Tidak bisa disangka lagi, di dunia ini sudah ada 4.000 love center yang berada di 40 negara. Itu berarti tertawa memiliki peran yang luar biasa dalam pemulihan kehidupan kita. Tidak heran kalau seorang dokter yang bernama Tracy Goddard menyebutkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dia mengatakan begini, Dr. Tracy Goddard explained that researchers have found that laughter helps your immune system fight invading viruses and cancers. Dikatakan bahwa para peneliti telah menemukan bahwa tertawa itu menolong meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk memerangi virus dan kanker. It lowers blood levels of the stress hormone cortisol and can lower your blood pressure and decrease heart strain. Dikatakan bahwa tertawa itu bisa menjaga tekanan darah. Artinya bisa menurunkan tekanan darah yang tinggi dan juga bisa membuat jantung kita menjadi sehat. Penelitian itu dilanjutkan dengan sebuah penemuan yang mengatakan seperti ini. One study found people who survive at heart attack could cut the risk of a second heart attack by 20% just by enjoying 30 minutes of comedy a day. Dikatakan bahwa sebuah studi mengatakan bahwa orang-orang yang pernah pulih dari sebuah serangan jantung, orang-orang itu bisa 20% bebas dari serangan jantung yang berikutnya apabila orang itu bisa menikmati komedi atau humor selama 30 menit setiap hari. Artinya begini, kalau saudara pernah kena serangan jantung dulu, saudara bisa bebas dari serangan jantung yang berikutnya apabila saudara bisa menikmati atau bisa tertawa, bisa menikmati sebuah lelucon setiap hari 30 menit. Oleh karena itu saya sarankan Anda sekalian untuk bisa nonton hal-hal yang bisa mendatangkan tertawa. Mungkin lewat televisi, saudara bisa menonton ekstravaganza, atau mungkin saudara bisa menonton humor-humor yang ada di televisi. Di setiap stasiun televisi biasanya ada program-program lucu yang bisa mendatangkan tertawa. Atau mungkin saudara mendengarkan radio atau membaca buku-buku humor yang bisa membuat saudara tertawa setiap hari 30 menit. Itu akan menolong saudara untuk mengurangi resiko tekanan darah tinggi maupun resiko kena serangan jantung. Saudaraku, dikatakan bahwa di dalam sebuah penelitian berikutnya yang ditemukan oleh Dr. Tracy Goddard mengatakan bahwa di rumah sakit telah menemukan bahwa humor itu menstimuli terlepasnya endorfin yang merupakan sebuah kekebalan atau painkillers yang keluar dari tubuh saudara sendiri. Dan dikatakan bahwa itu dapat membuat para pasien di rumah sakit akhirnya keluar 2 hari lebih cepat daripada pasien-pasien yang lain. Artinya orang-orang yang suka mendengarkan humor, yang suka tertawa, pada waktu ada di rumah sakit, orang-orang itu akhirnya keluar lebih cepat 2 hari daripada pasien-pasien yang lain, oleh karena orang itu mendengar humor yang akhirnya memproduksi hormon endorfin atau kekebalan tubuh yang bisa membuat orang itu sembuh lebih cepat. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa di dalam hati yang gembira memang ada kuasa yang luar biasa. Hidup bahagia, hidup yang ceria, hidup yang betul-betul membuat kita bisa menikmati kegembiraan setiap hari, mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tadi, kita diminta untuk
betul-betul menjadi orang yang bisa bersukacita setiap hari. Saudaraku, masih berkaitan dengan penemuan-penemuan, ada peneliti yang lain yang membuat pernyataan-pernyataan yang meneguhkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa hati yang gembira adalah obat. Dikatakan bahwa hearty love is more desirable for mental health than any exercise of the reasoning faculties. Dr. Ray, sebagai pimpinan dari Rumah Sakit Butler, mengatakan bahwa ketawa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh itu betul-betul bisa meningkatkan kesehatan mental, katanya, daripada exercise atau latihan-latihan fisik yang lain. Itu berarti bahwa bisa tertawa dengan teratur atau bisa membuat diri kita tertawa dengan terbahak-bahak itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menyehatkan mental kita. Kalau Dr. Tracy tadi mengatakan itu menyehatkan fisik kita, jantung kita, atau penyembuhan untuk kanker dan sebagainya, di dalam penemuan Dr. Ray, tertawa itu bisa meningkatkan kualitas kesehatan mental kita. Itu sebabnya dikatakan di sini, kita semua, saudaraku, diminta untuk memerangi apa yang namanya stres dan depresi. Karena itu adalah musuh dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwa grief, anxiety, and fear are great enemies of human life. Artinya duka cita, kecemasan, dan rasa takut adalah musuh bagi kehidupan umat manusia. Orang yang stres, orang yang depresi, orang yang selalu jiwanya melankolis, akhirnya orang itu tidak memiliki kekuatan untuk hidup. Oleh karena itu disarankan oleh Dr. Ray supaya kita bisa melawan pengaruh-pengaruh yang datang dari kecemasan dan rasa takut dalam hidup. Selanjutnya Dr. Ray mengatakan bahwa kita semua yang memiliki sukacita dalam jiwa setiap hari, orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang bisa awet muda dan selalu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan. Saudaraku, sungguh luar biasa. Penemuan-penemuan tadi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita selalu menjaga hati kita selalu dipenuhi oleh kebahagiaan hidup dan sukacita. Buatlah hidup Anda setiap hari untuk bisa tertawa. Temukan cara-cara untuk saudara bisa tertawa, berbahagia, bercanda dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena memang tertawa punya kekuatan yang luar biasa. Penemuan yang lain mengatakan bahwa a hearty laugh is delightful harmony. Indeed, it is the best of all music. Hati yang dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan tertawa adalah hati yang betul-betul menciptakan keharmonisan. Itu diibaratkan sebagai musik yang terbaik di dalam hidup kita. Saudaraku, tertawa adalah musik bagi jiwa yang punya kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya ialah, apakah kita sebagai umat manusia setiap hari kita memperhatikan betapa pentingnya tertawa dalam kehidupan ini? Saudaraku, saya betul-betul terperanjat pada waktu membaca sebuah artikel bahwa di dunia ini sudah ada 4.000 love center, 4.000 gedung pusat tertawa yang menolong orang-orang supaya bisa tertawa. Itu menunjukkan bahwa di dunia ini sudah ada banyak orang yang tidak lagi bisa tertawa dengan baik. Entah karena rasa takut, entah karena rasa cemas, entah oleh karena duka cita, atau terlalu banyak persoalan yang sedang menimpa hidupnya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, di sekitar kita ini ada banyak orang-orang yang tidak bisa tertawa. Nah, saudara bisa membayangkan, pada waktu saudara tidak bisa tertawa, coba berdiri di depan cermin. Apa yang saudara lihat? Wajah yang sedih, wajah yang stres, hati yang murung, penampilan yang amburadul, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa bahagia. Dengar baik-baik, kesusahan, kesedihan, duka cita, dan kemurungan itu bisa menular. Sebaliknya, kebahagiaan, sukacita, dan hati yang penuh dengan tertawa itu juga bisa menular kepada orang lain. Kita punya pilihan, saudaraku. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia setiap hari? Ketahuilah bahwa kebahagiaan dan sukacita hidup itu punya kuasanya tersendiri, yaitu mendatangkan kekebalan tubuh, kesehatan bagi jiwa, bagi kita sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang sangat
mudah untuk didapatkan. Buatlah dirimu bisa tertawa setiap hari. Carilah cara-cara yang kreatif untuk saudara bisa bercandaria dan menemukan cara-cara yang baik untuk saudara bisa tertawa. Kalau saudara ada di Bali, saudara mungkin bisa mendengarkan 107,2 FM. Setiap jam 3 sampai setengah 5 ada sebuah acara yang bernama Tertawa Sehat. Di dalam acara itu saudara bisa mendengarkan lelucon-lelucon, guyonan-guyonan dari teman-teman pendengar Dian Mandiri yang bisa membuat kita tertawa. Kita pernah mendengarkan sebuah pernyataan yang mengatakan begini, kita ini setelah umur 60 tahun, kita bertanggung jawab atas wajah kita masing-masing. Apakah wajah kita penuh dengan sukacita atau wajah kita penuh dengan kerutan duka cita? Kita semua bertanggung jawab atas wajah kita setelah kita umur 60 tahun. Saya tidak ingin dalam hidup ini diakhiri dengan kemurungan, duka cita, stres yang terlalu lama, oleh karena itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saya ingin hidup ini dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan tawaria yang mendatangkan kekuatan bagi hidup. Saudaraku, kalau mungkin saudara sudah mulai kekurangan sukacita, tidak lagi bisa tertawa seperti dulu waktu masih muda, tidak lagi seceria waktu saudara masih di SMA, mungkin ada sesuatu yang harus saudara tanggalkan. Mungkin ada sesuatu yang saudara harus ampuni. Mungkin ada sesuatu yang harus saudara lupakan. Atau ada sesuatu yang harus saudara selesaikan. Sebelum terlambat, saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang berbahagia melalui tertawa. Seorang pernah mengatakan bahwa pada waktu Anda masih kanak-kanak, Anda bisa tertawa 88 kali. Tetapi apabila Anda sudah berumur 40 tahun, tertawa saudara hanya tinggal 9 kali. Lalu kemana sisanya? Sudah sirna, hilang ditelan oleh berbagai macam persoalan dalam hidup. Mari kita kembali. Kembalikanlah tertawa itu dalam hidup saudara. Kembalikanlah sukacita dalam hidup saudara. Dan jadilah pribadi-pribadi yang berbahagia dengan cara tertawa sehat. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you lebih